Halo, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi ini kita akan masuk dalam bahasan beberapa peristiwa perubahan fisika dan peristiwa perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita temukan perubahan-perubahan yang tanpa kita sadari itu bisa berlangsung secara alami, tapi bisa juga berlangsung secara buatan. Nah, kali ini kita akan menyajikan beberapa peristiwa, baik itu peristiwa fisika maupun peristiwa kimia. Pertama, peristiwa fisika. Ini garam ternoda atau garam yang kotor, di mana di dalamnya banyak komponen-komponen lain, zat padat, ya, bahkan zat warna. Ini garamnya garam bercampur pasir, debu, tanah, dan zat warna. Nah, bagaimana cara terjadinya ini? Tentu prosesnya proses fisika, yaitu dengan mencampurkan begitu saja. Nah, untuk menguraikannya juga dengan cara fisika. Jika proses pembentukannya proses fisika, maka penguraiannya juga proses fisika. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan antara garam dengan kotoran-kotoran di dalamnya ini? Pertama, kita larutkan dulu garamnya. Kita ambil sebagian. Tujuannya apa? Jika kita larutkan, maka zat yang mudah larut atau yang dapat larut akan larut, yaitu apa? Garam. Sedangkan zat-zat padat yang tidak dapat larut, dia akan tetap berupa zat padat. Kita aduk hingga kita pastikan semua garamnya larut. Nah, Anda perhatikan, tidak semua larut. Ada partikel-partikel padat yang mengendap dan ada juga yang melayang-layang. Tapi garamnya sudah larut. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menguraikan materi ini menjadi komponen-komponen penyusunnya? Khususnya kita mau mendapatkan garam dari dalamnya. Pertama, yang kedua, kita saring. Nah, kalau partikelnya yang sangat kasar, dapat disaring dengan menggunakan saringan yang kasar. Seperti ini. Nah, di dalam beker gelasnya tertinggal pasir dan di dalam saringan juga ada yang tertinggal. Nah, kalau kita perhatikan larutan hasil saringan ini keruh. Artinya apa? Berarti di dalam larutan ini sekarang, campuran ini masih terdapat zat-zat padat yang tidak larut. Ada yang melayang dan ada juga yang mengendap. Nah, berarti filter atau penyaring kita ini terlalu besar ukurannya untuk menarik atau memisahkan zat-zat padat yang tidak larut. Maka perlu kita lanjutkan penyaringan berikut atau disebut namanya filtrasi dengan menggunakan filter yang lebih halus. Ini namanya kertas saring. Kertas saring ini nanti berfungsi dua. Satu, dia untuk menyaring zat-zat padat. Yang kedua, juga mengabsorpsi, menyerap zat-zat warna. Nah,
kertas saringnya dilipat dua dulu, baru lipat lagi, masukkan zat telunjuknya, lalu bentuklah corong, dan kertas saringnya letakkan di dalam corong atau funnel. Kemudian tuanglah larutan yang masih keruh. Nanti kita akan lihat dari kertas saring ini akan keluarlah larutan bening yang disebut namanya filtrat. Nah, filtrat atau larutan bening dari campuran kotor tadi sudah keluar, yaitu larutan garam yang sudah bebas dari zat-zat padatan yang mengotori larutan tadi. Nanti filtrat ini, hasil dari saringan ini, akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap 2. Tahap kedua itu apa? Tahap kristalisasi. Kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Pemisahan zat padat terlarut dari larutannya dengan bantuan pemanasan. Nah, ini nanti kita panaskan dengan pemanas. Filtrat yang sudah diperoleh tadi kita tuang ke cawan penguapan. Kemudian kita nyalakan pemanasnya. Nah, nanti dalam proses kristalisasi ini, setelah larutan mendidih, maka terjadilah penguapan. Menguaplah pelarutnya, yaitu air, dan terbentuklah nanti kristal garam. Nah, setelah nanti ini prosesnya mendidih atau menguap, kita aduk-aduk dia untuk mempercepat terjadinya kristal. Kita aduk-aduk terus sambil kita gerus-gerus hingga nanti kita peroleh kristal garam anhidrat. Anhidrat itu artinya tidak mengandung air. Jadi kita dapatkanlah garam cantik, ya. Kenapa cantik, bersih? Karena tadi sudah disaring zat padatnya, kemudian zat warnanya sudah diserap oleh filter. Nah, bila memang ada zat warna lagi yang lain, dapat juga dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan bahan absorben seperti kapur tulis, ya, kemudian arang. Nah, nanti ini sampai kita dapatkan kristal garam yang bersih. Nah, inilah proses penguraian materi majemuk, ya, dengan cara proses fisika juga. Jadi yang kita lakukan ini semuanya masih proses fisika. Pertama tadi pelarutan, tidak berubah sifatnya. Kedua, filtrasi atau penyaringan, juga masih di situ sifat hakiki daripada garamnya. Tahap ketiga yaitu kristalisasi juga masih di situ. Jadi semua proses yang kita lakukan ini untuk memisahkan garam kotor menjadi garam yang bersih, cantik, itu masih proses fisika. Nah, bila nanti di dalam garam ini ada suatu zat lain yang mau dipisahkan, karena di dalam garam yang kita dapatkan ini, filtrat ini, belum murni 100% garam dapur, yaitu NaCl. Bisa saja ada garam lain yang juga larut. Nah, untuk memisahkan itu nanti tidak dapat lagi dengan cara fisika, harus dilakukan dengan cara kimia. Nah, itu nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Garamnya sudah mulai kelihatan, ya, dan kristal. Nah, ini kita gerus terus sampai benar-benar seluruh airnya menguap, dan nanti garamnya mengkristal di sekitar cawannya sampai dia kering. Ya, jadi garam yang kita dapatkan nanti garam tanpa air, atau disebut juga dalam istilah garam anhidrat. An itu tidak, hidrat itu air, jadi tidak mengandung air. Nah, ciri-cirinya
garam anhidrat itu dapat kita taburkan dia. Jadi amorf dia. Amorf itu seperti tepung, ya, butiran-butiran yang dapat ditaburkan, ya. Jadi kalau ini belum, nah ini namanya masih mengandung air, ya. Kalau dia masih lengket, itu namanya garamnya masih mengandung air. Nah, kita harus sabar sampai kita dapatkan nanti garamnya benar-benar kering. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih mengandung air dia. Kita harus sabar. Ini memang prosesnya agak lambat ya. Lambat dia. Karena pemanasannya hanya dari bawah. Ya. Jadi semua proses yang kita lihat di sini, mulai dari pertama itu kelarutan, kemudian penyaringan atau filtrasi, kemudian kristalisasi, ya, itu semua termasuk dalam kelompok peristiwa fisika, ya. Kenapa disebut ini peristiwa fisika? Karena sifat hakiki dari zat penyusunnya itu belum berubah, ya, atau belum ada zat baru. Ya, tadi sebelum kita saring, garamnya ya tetap garam. Kalau dicicipi, rasanya tetap asin. Nah, ini udah mulai dapat, ya, terbentuk dia. Ini cawannya sedikit agak hitam. Nah, ini dia, ya, mulai dia terlepas. Ya, memang secara ekonomisnya hal ini ya tidak mungkinlah kita lakukan untuk mendapatkan garam ya dari air laut. Rugi. Kenapa? Karena bahan bakarnya sudah lama, sudah banyak terbuang. Ini dia. Nah, ini masih belum murni, artinya belum sempurna keringnya, tapi sudah mendekati. Inilah dia. Jadi garamnya kering dia, dapat ditaburkan. Ya. Ya. Jadi inilah garam yang sudah kering, ya. Kita bandingkan dengan garam yang masih bercampur pasir tadi. Ya, jadi kesimpulannya untuk memisahkan zat-zat penyusun dari garam ini tadi, pertama kita lakukan proses pelarutan dulu sehingga garamnya jadi larut, kemudian yang kedua penyaringan bertingkat, ya, dari yang kasar ke yang halus, kemudian baru ke tahap terakhir yaitu kristalisasi. Ini kristalisasi, jadi terbentuklah kristal garam, ya. Nah, demikianlah proses pembersihan atau penguraian garam dari garam kotornya. Baik, kita lanjutkan. Anda kenal ini di Coca-Cola, minuman bersoda. Soda itu ya bahasa lainnya di dalamnya ada gas. Sebenarnya gasnya itu terurai dari asam karbonat H2CO3 di dalamnya ini. Kita tuang ke dalam gelas Erlenmeyer ini.